Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany, guru PAI di SDN Pancoran 03 Pagi, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, akan mempersembahkan video pembelajaran materi halal haram pada kelas 6 sebagai syarat uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, Buti mau tanya dulu, hari ini siapa yang tidak hadir? Cuma Satria. Ya. Kenapa? Ada yang tahu? Sakit. Berarti ada 28 orang ya. Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siapnya kurang semangat, siap gitu kayak TNI. Coba, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, sebelum kita memasuki ke materi, kita memang masih membahas tentang ketentuan makanan halal dan haram yang sudah minggu lalu kita sempat bahas ya, kita sempat singgung sedikit. Nah, sebelum ke sana, sebelum mengulas lagi, di meja kalian sudah ada snack. Nah, kemarin kita sudah tahulah apa itu makanan halal, apa itu makanan haram. Gak cuma makanan dan minumannya, tapi apalagi kegiatan, betul. Dan juga jangan lupa ada pakaian, ada juga sepatu dan lain-lain ya, yang bisa dihukumi halal atau haram. Di depan meja, di atas meja kalian ada snack. Snacknya itu, apakah itu halal atau haram? Tahu dari mana? Coba satu orang digantian ngomongnya. Siapa? Ren, apakah itu halal, Ren? Ya. Kenapa kamu bisa bilang? Ada label halalnya. Ada label halalnya. Bertuliskan apa? Ya, tulisannya apa sih? Label halal itu yang hanya Halal Indonesia. Halal Indonesia. Lembaganya apa namanya? Apa teman-temannya? Apa Yogi? FU apa? Apa? Iya, namanya MUI, Lembaga untuk Sertifikasi Halal. Jadi kalau mau mendaftarkan makanan, minuman, pakaian dan lain-lain menjadi halal, itu harus tes dulu di sana di MUI. Nah, kita ke materi ya. Halal yang baik. Ini materinya kemarin kita sudah, pengertian halal haram sudah. Masih ingat yang halal itu apa? Apa halal? Yang apa? Nah, apa Arnael? Betul, hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Kalau haram? Betul. Di sini kalimat katanya adalah hal. Kalau hal berarti tidak terbatas dengan makanan atau minuman, tetapi juga bisa lain-lain, bisa kegiatan terutama. Kemudian dasar hukum ada penyebabnya, terus cara memastikannya gimana? Kayak tadi kalian sudah memastikan. Jadi sebelum mau makan, sebelum makan sesuatu dilihat dulu.
halal nggak ya? Coba lihat. Kalau kamu tidak menemukan logo halal, patut dipertanyakan. Nanti kita akan bahas kalau misalnya ada kasus, ada teman yang bilang itu halal padahal kamu nggak lihat logonya. Kemudian ada kasus kamu tidak tahu kepastiannya itu makanan halal atau haram. Bagaimana cara kamu menyikapi, nanti kita bahas. Kemudian contoh makanan halal haram ini sudah jelas ya, kalau halal haram contoh makanan, minuman, dan juga kegiatan. Lalu yang meragukan, dan ada studi kasus di akhirnya. Nanti sebelum kita ke materi lebih lanjut, kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menentukan mana yang halal haram dalam kehidupan sehari-harimu. Jadi tidak lagi asal-asalan, pokoknya asal itu makanan langsung lahap, asal itu minuman langsung sedot aja minum, habiskan. Asal itu bisa menyenangkan, kamu lakukan. Tidak semuanya bisa sebebas itu. Di Islam ada aturan halal dan haram yang akibatnya dapat mempengaruhi kehidupan kita. Ini tujuannya. Kemudian ini pengertiannya sudah ya kemarin. Dasar hukum juga kita sudah ya. Nah, ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kalau MUI itu masuknya di mana? Ya, ijtihad. Orang-orang ini yang namanya mujtahid itu dialah yang menempati lembaga MUI yang berijtihad, berdiskusi. Kemudian dites makanan itu. Sampelnya dites, sampling dibawa ke MUI, dites apakah mengandung bahan-bahan yang haram atau tidak. Kalau memang aman, baru MUI akan stempel memberikan kehalalan, logonya diperbolehkan digunakan. Jadi nggak asal-asalan, oh ini enak, kasihlah halal. Ini nggak enak, nggak usah. Nggak juga. Semuanya ada tesnya, ada sampling makanannya yang dibawa ke MUI. Untuk menentukan bahwa makanan itu adalah makanan yang halal. Baik itu makanan, ada juga sepatu yang dibawa labelnya, karena sepatu kulit terbuat dari kulit yang nggak mesti semuanya pakai kulit ular, kulit buaya gitu ya, ada juga. Nah, itu halal atau haram nanti MUI lah yang menentukan. Jadi kita percaya kepada MUI. Kemudian ada dasar hukumnya untuk Al-Quran, Al-Maidah ayat 3. Sudah jelas ya, kalau yang diharamkan itu jelas banget. Ada apa saja itu? Ya, ada daging ayam tapi matinya ditembak. Kira-kira halal apa haram? Ada burung puyuh bisa dimakan tapi dia matinya karena jatuh. Atau kamu banting gitu terus mati. Biar gak usah disembelih deh, kelamaan burung puyuh kecil, banting aja deh. Habis itu dimakan, bisa? Enggak. Hukumnya jadi haram. Padahal kalau yang sudah pasti ada di sini, kemudian penyebab menjadi dia haram ada di sini, lalu jangan lupa penyembelihan atau prosesnya pun jelas. Disembeli untuk berhala. Contohnya, ayam yang enak, ayam yang halal apabila dimakan, tetapi disembeli atas nama jin. Nah, itu sudah masuk ke haram. Jadi nyembelinya untuk apa nih? Untuk siapa nih? Gitu. Itu kita harus tahu. Dan tidak hanya itu, ternyata, nah, ada bangkai. Kita tidak boleh makan darah, makan bangkai. Tapi ada untuk umat Islam bangkai yang halal, yaitu bangkai dan ada dua ya, bangkai ikan dan bangkai belalang. Dan darah yaitu hati dan limpa. Hati sapi kita boleh, hati ayam kita boleh. Hati manusia? Nggak boleh. Sakit hati dong ya, hati manusia. Kemudian ada juga makanan yang halal aslinya. Hukum aslinya halal tapi menjadi haram karena kamu makannya sekilo, 2 kilo sendirian. Makan soto misalnya, soto enak, halal, duitnya halal, tapi makannya kamu sampai 10 mangkok sendirian. Menjadi haram karena terlalu melampaui batas. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, berlebihan. Pokoknya yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu pasti ada manfaatnya. Kenapa Allah membuat hukum seperti itu? Nggak mungkin ujuk-ujuk
nggak boleh gitu, enggak. Nah, akibatnya apa kalau makan berlebihan atau menjadi haram? Jelas di segi kesehatan, sehat nggak sih makanan kayak gitu? Banyak kamu makan coklat, enak banget tuh coklat, 2 dus kamu makan sendiri. Ya, selain kalau diabetes kan jangka lama, kalau jangka dekatnya langsung terasa itu apa? Sakit gigi, betul. Sakit gigi. Kemudian orang yang sering mengkonsumsi yang haram, doanya itu sulit diterima atau akan ditolak. Hati-hati. Jadi jangan asal makan, walaupun sudah berdoa, kalau makanan itu hasil merebut punya orang lain, menjadi halal atau haram? Haram. Dan ya kalau yang ini mah nggak usah ditanya ya, sudah pasti jadi berdosa. Sedangkan ini kemarin juga kita sudah bahas, manfaat melakukan segalanya yang halal buat hati tenang, tuh lega banget karena nggak mencuri. Orang mencuri tuh kalau bukan biasaan pasti pikirannya tidak tenang. Tapi kalau sudah terbiasa mencuri, sudah lihai, tenang-tenang aja. Tapi kalau bukan aslinya dia bukan pencuri, dia adalah orang yang biasa saja tapi kepepet karena lapar, akhirnya memakan yang haram, nggak akan tenang hidupnya. Untuk segi kesehatan juga menjadi lebih sehat, karena tadi ya Butuh sampaikan bahwa yang tidak diperbolehkan digunakan, dimakan, dan diharamkan dilabeli haram, yang juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran hadis, itu ada manfaatnya bagi kesehatan. Kemarin juga sudah dijelaskan ya, babi ada apanya? Biar kita nggak boleh makan, kenapa? Ada cacingnya, betul. Cacing pita yang tidak bisa mati, baik itu secara dipanaskan ataupun didinginkan, dibekuin gitu. Misalnya dibekuin sampai sekian minus sekian derajat, nggak bisa. Lalu berikutnya adalah, nah ini dia. Kalau contoh hukum asal, makanan minuman yang hukum asalnya haram, apa saja? Enggak, yang hukum asal dulu. Kita ngomongin yang hukum asal. Memang dari asalnya itu dia udah haram. Apa minuman dan apa? Babi, betul, daging babi. Lalu apa lagi? Tikus, daging anjing, betul. Apa? Kelelawar, katak, buaya. Ya. Minumannya apa? Ya, khamer ya, khamer dan juga darah. Khamer itu minuman yang beralkohol. Dari prosesnya, hati-hati ketika memproses makanan. Apakah dia terkontaminasi atau tidak dengan hal-hal yang haram. Misalnya mie ayam yang pakai minyak babi atau tidak. Kemudian ada daging bakmi yang kira-kira dia pakainya daging ayam atau daging babi. Nah, ada juga yang namanya rum butter, rum yang buat bikin kue, itu juga ada yang dari alkohol. Jadi hati-hati ketika dari prosesnya, kalau kamu nggak yakin, lebih baik tinggalkan. Cari yang lain juga banyak kok yang meyakinkan, yang udah pasti gitu. Nggak usah lah cari-cari yang tidak pasti. Lalu dari cara mendapatkan, semangka sih seger, tapi ngambilnya dari maling, mencuri. Mangga enak buat rujak, tapi penjelasannya sudah, segala permainannya sebelum dikasih permainannya kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu akan berisi 9 sampai 10 ya, karena tidak sampai 20, tidak sampai 30. Nah, kalian ngapain? Nanti akan ditampilkan di layar, akan ditampilkan pernyataan. Sebelah sini pernyataan, sebelah sini checklist halal haram. Dengan cepat, dalam waktu hanya 5 atau 3 menit kira-kira? 5. Kelamaan. 4 menit deh kita ambil tengahnya. Ya. Dalam waktu 4 menit, bergantian per kelompok akan mendapatkan 10 soal. Terus kamu baca dan kamu pilih apakah dia termasuk pernyataan halal atau haram. Kamu pilih. Nanti Butim akan bantu checklist di layar yang kamu pilih. Dan di akhir setelah selesai, kalian tentukan kenapa kamu memilih itu menjadi halal atau haram. Apa alasannya? Paham? Paham. Nanti dimulai dari sekarang. Dibaca yang pertama. Paham? Haram.
lebih banyak yang haram ya? Coba, ya lihat sebentar. Bisa kita koreksi dulu? Bisa. Dari nomor pertama, memelihara anjing di rumah untuk menjaga keamanan. Ilham menjawab kita tanya dulu untuk Ilham. Ilham kenapa menjawab haram? Oh, takut kena itunya. Oh gitu ya. Tapi di sini adalah kodenya adalah untuk menjaga keamanan, jadi tidak berinteraksi. Ya. Kan jadi tahu yang seharusnya, kan dari nggak tahu jadi tahu kan? Oh, ternyata boleh gitu loh. Ternyata boleh ya, asal kita tidak saling berinteraksi, nggak saling mainan gitu loh. Nggak kayak kucing dengan kita, beda. Ya. Itu yang Ilham. Selanjutnya dari ke Eja. Ja, ini nyumbang ke panti asuhan, Ja. Kenapa diharam, Ja? Karena ternyata uangnya hasil curang. Oke, betul. Sekarang ke nomor 6. 6, 1, 2, 3, 4, Asila. Asila tadi yang bicara apa? Oniken, mengikuti undian berhadiah dengan membeli produk tertentu. Halal, ya. Halal kata Ira. Kata teman-teman ya, kata Ira, kata Niken. Apa teman-teman menurut kalian? Haram. Ya, kenapa jadi haram? Tadi di Al-Maidah ya tadi dijelaskan ya, tidak boleh mengundi dengan anak panah gitu ya, tidak boleh menginasi betul. Sudah tahu ya, kalau tidak tahu makanan itu haram atau tidak, kalian ternyata itu haram, tapi pas makan tidak tahu, boleh atau tidak? Boleh karena alasannya tidak tahu. Tadi ya Ilham jadi dulu, hanya mempunyai anjing itu hanya untuk keamanan, boleh atau tidak? Asal ya, atau apalagi makan dagingnya gitu ya. Jangan sampai di sini ada kandangnya, pokoknya di hati-hati ya. Jangan sampai ada air minum. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, kita kembalikan lagi. Apa? Nanti, masih ada waktu 15 menit, kalian akan diberi studi kasus analisis dan analisislah masing-masing dan jawab langsung di bawah dari soalnya. Waktu kalian mengerjakan hanya 7 menit. Begitu Pak. Ya. Ya, kalian bisa isi nama, kemudian hari dan tanggal, lalu isinya langsung di bawah pertanyaannya ya. Langsung isi di bawah pertanyaannya. Jangan lupa baca dulu soalnya. Apa ya? Meja udah sampai nomor 2. Meja ya. Baca pertanyaannya, kemudian kamu lihat alasannya. Pasti ada di situ suruh menuliskan alasan ya. Caranya iya atau tidak saja.
Sudah selesai? Nah, baik. Kita cek. Ada berapa kasus studi kasus di situ? Ada 5. Ada 5 studi kasus. Yang masing-masingnya ada berapa pertanyaan? 3. Ada 3. Kita lihat satu persatu. Dan kalian sambil cek jawaban kalian masing-masing. Sesuai dengan jawaban kalian sendiri ya. Tidak perlu dikoreksi. Tidak perlu kamu ngebenerin lagi. Udah, apa jawaban itu ya sudah. Nah, iya, biarin aja. Namanya belajar, prosesnya dari tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya salah, jadi benar nantinya. Sekarang salah nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika sudah dapat soal, udah pernah dapat soal ini, ketika dapat lagi, kamu bisa menjawab dengan benar. Sekarang kasus pertama, Arif beli mie instan. Tapi dia nggak tahu dalamnya itu komposisinya apa saja. Terus ada kata perisa. Kamu tahu nggak perisa itu apa? Nah, kalau kamu menjadi Arif, apa yang seharusnya Arif ambil untuk... Nah, ntar dulu, buat Cima. Ntar dulu deh, sebentar. Rafa Radit, jawabannya apa Rafa Radit? Langkah selanjutnya kalau kamu jadi Arif, apa yang kamu lakukan? Nah, mengecek dengan benar. Apa yang dicek? Komposisinya, dibuat dari apa saja? Iya, dicek. Terus, yang kedua, bagaimana cara menelitinya? Apa, Hana? Iya, cari logo halal bisa. Ada yang berbeda? Apa nih, Ken? Sama saja. Lihat bungkusnya terus, habis itu liatin doang bungkusnya. Apa yang kamu lihat dari bungkusnya? Apa yang kamu cari? Sama aja, ada logo halalnya apa enggak, Bakit? Sama, pokoknya tentang ini. Radit? Bisa kalau bisa. Iya, tapi kamu nggak tahu perisa ini. Kamu kan nggak tahu nih perisa. Kamu udah lihat, tapi ada kata perisa ini bener halal nggak sih gitu. Yang dicari adalah betul tadi stempel halal atau tanya sama yang jual boleh. Kemudian kenapa sih penting untuk tidak mengkonsumsi yang nggak jelas gitu statusnya? Apa Farah? Tidak baik untuk dikonsumsi, ini nggak jelas nih statusnya apa. Ada lagi? Radit? Karena akan berdosa membuat hati dan doanya. Iya, bisa jadi. Daripada ragu-ragu, Rel? Karena kita tidak tahu itu halal. Iya, karena nggak tahu pentingnya atau penting. Kenapa sih penting mengkonsumsi? Tidak mengkonsumsi karena kita nggak tahu itu halal apa haram. Kemudian ternyata itu haram. Nanti akhirnya macam-macam yang didapat ya, doanya nggak dikabulkan atau ditolak, lalu buat kesehatan juga nggak baik gitu ya, betul. Kasus yang kedua, Ali nih, Ali dan teman-teman, ya Ali dan teman-teman pengen makan di restoran baru, Ali ulang tahun, kamu pada ditraktir sama Ali ke restoran, terus makanannya gambarnya enak banget. Terus tapi kamu lihat dari depan nggak ada stempel halal, di menu nggak ada, di tembok kasir nggak ada juga. Nah pertanyaannya, apakah langkah yang baik untuk si Ali dan teman-teman kira-kira kalau kamu jadi temannya Ali? Kayak mirip kayak tadi ya, nanya lalu apa hilang? Ya ada apa enggak gitu ya, tanya ya. Ada enggak nih sertifikat halalnya? Kalau enggak ada gimana? Apa yang kamu lakukan? Ayo, maka kamu datang. Pergi, pindah ke restoran lain yang sudah jelas gitu ya. Iya betul. Lalu apa Nael? Lihat menunya untuk memastikan bahwa Iya boleh, lihat menunya. Tapi ternyata semuanya tuh nggak ada. Ada. Apa Ren? Iya, nanya boleh. Hana? Tanya dan cari apa ada halal. Iya, itu yang dilakukan tadi semua sama ya. Bertanya, mencari logo halal, intinya itu. Cara mengetahuinya, ya jelas tadi dengan bertanya bisa ya. Kalau nggak ada stempel halal di mana-mana, menu pun nggak ada, tanya. Nah, kamu mau ke dapur? Nah, ke dapur kamu tahu nggak nih bahan-bahan masakannya? Masalahnya nggak tahu nih mana merica, mana lada, mana ketumbar gitu. Nggak tahu nanti. Lebih baik bertanya langsung, sudah jelas. Kemudian
apa yang bisa mereka lakukan jika makanan ternyata haram? Udah pesen haram, nggak makan, tinggalin aja. Tapi bayar nggak? Iya. Tinggalin lah ya. Apa Bagir? Kalau misalnya tidak usah makan, memberi. Iya, betul. Kalau mau memberikan. Iya, udah dipesan. Udah dipesan loh makanan pesanannya. Apa aja? Yeh. Nah, bisa. Apa Radit? Kalau restorannya sudah haram, bahkan peralatannya akan takutnya dikhawatirkan nanti meragukan apakah peralatannya campur atau pisah. Kalau kamu bisa memastikan, nggak apa-apa. Tapi kalau satu restoran biasanya ada saja yang dipakai bareng gitu. Lebih baik tinggalkan. Kalau kata Eja tadi bisa diambil tapi kasih ke yang non muslim katanya yang makan. Apa? Yan? Dibungkus? Kalau dibuang mubazir tidak jadinya. Nah, lebih baik dikasihkan ke yang non muslim. Tuh. Apa Rafayu? Iya, menghindari. Maksud diapain menghindarinya tuh ya, kalau memang dihindari terserah. Oh iya, masa dihindari makanannya nih gitu. Dihindari doang dong. Makanannya nih dihindari. Dihindarinya tuh diapain? Dijelaskan dihindarinya. Ketiga, Bagas diundang pesta ulang tahun. Kemudian Bagas lihat ada kuenya, tapi ternyata ada berbahan gelatin. Tapi tidak sama, dan bahan si Bagas tahu gelatin itu tidak semuanya halal, itu bahan untuk membuat kue. Nah, terus apa yang harus Bagas lakukan? Sama ya, mirip seperti tanya pasti. Apa Nael? Iya, pokoknya nanya gitu, nanya. Pokoknya bertanya ya. Ya. Kenapa penting? Kenapa penting nanya ini tuh? Karena kan Bagas nggak tahu, untuk memastikan apakah itu yang digunakan halal atau haram, betul. Terus alternatifnya apa kalau ternyata Bagas ragu dengan kuenya? Iya, betul. Nggak usah makan kuenya, pilih makanan yang lain. Buah-buahan mungkin gitu ya. 4 ya. Fajar pergi ke pasar beli daging sapi, tapi dagingnya tidak memiliki label halal dan penjualnya tidak bisa menjelaskan cara nyembelihnya gimana. Ini apakah dia yang jual, dia nggak tahu. Nah, apa yang seharusnya dilakukan Fajar sebelum beli? Ya. Boleh gantian? Yogi, apa Gi tadi? Iya, apa yang dilakukan Fajar? Tahu Bu? Meragukan, yang dilakukan loh, meragukan. Ren? Melihat dan bertanya. Tanya. Nah, dia abangnya nggak tahu masalahnya nih. Taruh lo, Nabila. Daging apa? Sila, taruh lo, Nael, habis ini. Beli daging yang di tempat lain aja gitu ya? Iya, mendingan begitu. Nael. Melihat apa? Dagingnya udah tahu ini sapi. Yang diragukan adalah cara nyembelihnya. Radit? Nah, masalahnya penjual abangnya nggak tahu, Dit. Berarti benar Sila lebih baik pergi meninggalkan atau beli di abang yang lain. Tadi ya, kenapa penting? Sama aja, karena dengan cara penyembelihan itu dapat mempengaruhi kehalalan suatu makanan. Tadi kalau Fajar ragu ya sudah, tinggalkan gitu ya. Kalau ragu pokoknya tinggalkan, ragu tinggalkan. Itu intinya. Ragu tinggalkan. Ragu kamu kalau sudah ragu terus kamu tanya kok tidak dapat penjelasan apapun, lebih baik tinggalkan. Kecuali orangnya bisa memberi penjelasan bahwa ini benar-benar halal dan kamu dapat lihat buktinya bahwa itu halal. Kemudian nomor 5, Rina punya teman namanya Budi. Budi itu kalau beli makanan nggak jelas halal atau haram, beli mie gitu tuh nggak jelas. Kemudian Rina khawatir, pengen ngingetin sebenarnya. Apa yang bisa dilakukan Rina?
Menjelaskan Mencegah biar jangan makan yang nggak jelas. Apa, Ja? Iya, pesannya apa? Kalau itu haram, tapi kan nggak jelas, bukan haram loh. Ragu, kalau ragu udah nggak usah gitu ya. Nael. menyampaikan pesan untuk Caranya tuh kamu lihat dulu, jangan asal beli gitu ya. Jangan asal beli. Hana. Ya, cek sama ya, melihat bungkus sila. Ya, ke siapa nanyanya? Suruh tanya halal apa haram, Bu? Gitu ya, lihat bungkusnya, Bu, gitu ya. Iya. Bagaimana cara menyampaikan agar tidak tersinggung? Ngomongnya ya, sengaja gimana dulu? Baik, kata gimana, Han? Yang maksudnya ngomongin Budi tentang materi halal haram ya, biar Budi itu tergugah gitu dengan tanpa perlu Budi haram jangan makan, nggak usah kita takutnya tersinggung gitu ya. Ngomongnya baik-baik, pelan-pelan. Kenapa penting untuk saling mengingatkan? Agar terhindar dari makan makanan yang haram atau apapun yang haram. Baik, sampai di sini sudah jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Budi mau tanya dulu sebelumnya. Bagaimana perasaan kamu mempelajari materi halal haram? Taruh dulu satu-satu. Apa, Iren? Kenapa? Kenapa viral? Seru. Kenapa seru viral? Apa yang tadinya kamu nggak tahu jadi tahu gitu apa? Ya, yang tadinya beli mah beli aja gitu ya. Apalagi di minimarket, supermarket sekarang cari nih logo kayak tadi kamu di snack ya. Harus ada logo beginiannya gitu. Ya, ada Hana? Nggak jadi. Ada lagi? Cia-cia? Gimana perasaannya? Seru. Apa yang kamu peroleh sekarang? Yang biar tahu halal dan haram. Kemudian tadi untuk yang meragukan ya, halal yang meragukan lebih baik ditinggalkan, dihindari, betul, dihindari. Hindari yang meragukan. Iya, hindari kan gitu. Kayak tadi makanan, kalau kata Rafayu, makanan yang nggak jelas hindari gitu ya kalau kata Rafayu. Ya, baik. Karena kita waktu sudah selesai, materi sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat banget soalnya. Baik, itu nanti dikumpulkan tetap di atas meja. Sekarang bersiap untuk pulang. Siap berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Kita